ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar serta seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebuah hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataita matja'aka, apabila engkau mendatangi pembaringanmu, mendatangi tempat tidurmu, iya, fatawadda wudu'aka lis-shalah, lalu berwuduklah engkau seperti wudukmu ketika akan salat. Thumma taji' ala shikkikal ayman, kemudian berbaringlah engkau di atas bagian kananmu, di atas bagian kanan badanmu. Thumma qul, setelah itu berdoalah, Allahumma aslamtu wajhiya ilaika wa fawwadtu amriya ilaika wa alja'tu dhahriya ilaika la malja wa la wa alja'tu dhahriya ilaika raghbatan wa rahbatan mink raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabil ladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Jadi membaca doa itu, kita akan terangkan nanti doanya. Allahumma aslamtu wajhiya ilaika, ya Allah saya serahkan wajahku kepadamu, saya berserah diri kepadamu. Ya, wa fawwadtu amriya ilaika, dan saya serahkan urusanku kepadamu. Wal ja'tu dhahriya ilaika, dan saya sandarkan punggungku, saya sandarkan diriku kepadamu. Ya, raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh harapan, dengan rasa takut kepadamu. La malja wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada penyelamat dari engkau ya Allah kecuali hanya kepada engkau. Amantu bi kitabilka alladzi anzal, saya beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan, wa bi nabiyyika alladzi arsalt, dan terhadap nabimu yang engkau utus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa mutta min lailatika fa anta alal fitrah, kalau kamu lakukan seperti itu, kamu baca doa ini, lalu kamu meninggal di malam itu, maka engkau telah meninggal di atas fitrah, telah meninggal di atas fitrah. Iya, ini doa yang agung ya, diajarkan oleh Nabi, disertai dengan etika. Doa yang dibaca sebelum tidur, subhanallah. Iya. Jadi apa yang dibaca sebelum tidur juga, hal yang dilakukan sebelum tidur, itu ternyata ada tuntunan-tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kebaikan untuk seorang hamba. Karena seorang itu ketika dia akan tidur, itu akhir dari kegiatannya dalam sehari, dan dia menutup aktivitasnya, maka seharusnya dia tutup dengan hal yang paling baiknya. Nah, itu membantu seorang untuk husnul khatimah. Yang dari yang tahu seorang itu tidur misalnya
Dan tidur itu disebut mati kecil. Barangkali dia tidur, setelah itu dia tidak bangun-bangun lagi untuk selamanya di dunia ini. Iya, datangnya oleh kematian yang besar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Dialah Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa di waktu dia mati. Dan yang belum ditentukan dia mati dibiarkan di waktu tidurnya. Ada yang dipastikan dia mati, dicabut ruhnya pada saat dia tidur. Dan ada yang belum dicabut ruhnya, dibiarkan sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi dari tidur kecil pasti akan datang tidur besar. Iya. Dan ini isyarat ya bahwa seorang itu dibekali dengan dikir-dikir, doa-doa, menutup aktivitasnya agar supaya dia mengejar apa yang disebut dengan nama husnul khatimah. Karena yang kita selalu minta kepada Allah dalam hidup ini, bagaimana kita teguh di atas keislaman dan sunnah, dan bagaimana kita husnul khatimah. Bagaimana kita husnul khatimah, menutup dengan penutup yang terbaik. Karena itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, disebutkan akhir kehidupannya di Al-Quran, isyarat akan akhir kehidupannya, dan diperintah supaya mengambil amalan yang dengannya beliau husnul khatimah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kau melihat manusia masuk ke dalam agama berbondong-bondong, ini dalam penafsiran Umar bin Khattab, Ibnu Abbas dan selainnya, itu tanda bahwa ajal beliau sudah dekat. Maka perintah Allah kepada nabinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah engkau memuji Rabbmu dan banyak istighfar. Sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, Maha memberi taubat. Iya. Maka husnul khatimah ini selalu kita cari. Dari etika dan subhanallah ke doa-doa yang diajarkan ketika tidur itu banyak sekali. Ada doa yang dibaca di pembaringan, ada yang doa boleh dibaca ketika malam sudah mulai masuk. Misalnya baca ayat kursi, baca 3 akhir surah Al-Baqarah, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Itu bisa dibaca ketika malam sudah masuk, walaupun belum mau tidur, yang penting di malam hari. Ya, demikian pula sejumlah doa. Dan ini fikih doa yang akan dibaca ketika akan tidur itu jumlahnya banyak sekali. Jadi doa yang dibaca saja sebelum tidur jumlahnya banyak. Kita harusnya memberi kepada kita perhatian tentang bagaimana pentingnya kondisi itu. Iya. Dan juga doa-doa dan zikir itu bermanfaat ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberi kepada kita kehidupan di hari esok. Kita diberi dari penjagaan, diberi dari taufik, diberi dari kekuatan, diberi dari keberkahan, apa yang dengannya kita bisa menjalankan aktivitas kita di hari esok. Di hari esok. Dan itu dari faedah zikir dan doa tersebut. Jadi ketika naik mau ke pembaringan untuk tidur, Nabi perintah tawadda wudu'aka lis-shalah. Kamu berwudu seperti wudu kamu untuk salat. Jadi wudu sempurna seperti untuk salat. Ya, karena memang dasarnya kita itu paling baiknya selalu di kondisi berwudu. Selalu di kondisi berwudu. Ya, dan dia kalau mau tidur dia berwudu dulu, itu akan memberikan ketenangan untuk dirinya, kesegaran. Ya, dan itu kondisi yang paling baik. Dan kadang ada orang-orang yang merasa dirinya terganggu pada saat tidurnya tidak nyenyak, atau ada halangan-halangan. Mungkin di antara sebabnya dia tidak mengikuti dari sunnah-sunnah yang seperti ini. Ya, kalau dia jaga dirinya akan tidur dalam kondisi wudu, maka itu yang paling bagusnya. Iya. Setelah itu kata Nabi, "Tsumma taji ala shikkikal ayman." Kemudian berbaringlah engkau di atas bagian kanan dari badanmu.
Iya, berbaring di atas bagian kanan. Nah, itu disebutkan manfaat ya bagi orang-orang kesehatan, dan Nabi SAW memberi contoh di dalam sejumlah perkara seperti tidur ini, seperti misalnya di sholat subuh. Rasulullah itu kalau sudah adzan subuh, beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh. Setelah sholat 2 rakaat sebelum subuh, kadang beliau berbaring lagi di atas bagian kanan dari badannya. Iya, berbaring lagi di atas bagian kanan dari badannya. Nah, itu diberi contoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disaksikan oleh para sahabat di masjid. Iya, jadi itu dari wejangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat baik untuk kita lakukan. Iya. Kemudian setelah itu dibaca doa. Ini doa yang agung yang dibaca, dan kandungannya memang luar biasa. Makanya kalau seorang meninggal dalam keadaan membaca doa ini, maka Nabi katakan dia mati di atas fitrah, karena kandungan doa ini adalah tauhid. Kandungan doa ini adalah penegasan keislaman, penegasan kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dan itulah tauhid, itulah fitrah. Ya, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu adalah fitrah yang Allah jadikan manusia di atasnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada satu anak pun yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya apa? Islam. Makanya yang merubah anak itu dari fitrahnya adalah kedua orang tuanya. Karena itu di kelanjutan hadits Rasulullah bersabda, "Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Maka kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Orang tuanya yang merubah fitrahnya, merubahnya dari keislaman. Dan juga di dalam Sahih Muslim dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah meriwayatkan dari Allah hadits qudsi. Allah berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa fajatalathumus syayatin." Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku sebagai orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang hanif. Ya, lalu dia disesatkan oleh syaitan, dibuat tergelincir oleh syaitan. Terjadinya kesyirikan itu keluar dari fitrah. Makanya doa ini siapa yang menjaganya, itu artinya dia menjaga dirinya untuk mati di atas fitrah. Subhanallah. Dan ini penjagaan terhadap tauhid namanya. Tauhid itu dijaga di segala keadaan, selalu diulangi, ditakrir. Ya, sampai ketika mau tidur diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan-bacaan. Kita dengarkan adzan di salat 5 waktu itu tauhid. Dari lantunan adzan. Ya, ada 2 kalimat syahadat di situ. Ya, dikir-dikir selepas salat. Ya, semuanya adalah penjagaan terhadap tauhid kita. Ayat kursi itu ayat yang paling agung. Dari ayat yang menunjukkan tentang tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi doanya, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, saya serahkan wajahku kepadamu. Ya, itulah keislaman. Itulah keislaman. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Katakanlah, sungguhnya salatku, zakatku, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syarikat baginya. Itu tauhid. Demikian saya diperintah. Wa awal muslimin, saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang masuk ke dalam Islam. Iya. Maka dia pastikan dari keislamannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawwadtu amri ilaik, dan saya sandarkan seluruh perkaraku kepadamu. Ini ketenangan jiwa ya, seorang mau tidur ya. Dunia, beban dunia itu jangan selalu dia bawa di punggungnya, di pundaknya. Jangan selalu gunung itu, gunung kehidupan, dari beban kehidupan itu selalu dia pikul di atas kepalanya. Dia letakkan itu ketika mau tidur. Dia sandarkan kepada Allah. Wa fawwadtu amri ilaik. Saya serahkan perkaraku kepadamu ya Allah. Tawakal. Kalau dia sudah serahkan urusannya kepada Allah, Allah akan mencukupi di dalam hal tersebut. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah Allah yang akan mencukupinya. Wa fawwadtu amri ilaik wal ja'tu dhahri ilaik, dan saya sandarkan punggungku kepadamu. Ya, seorang ketika berbaring atau dirinya dia sandarkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, badannya ini. Iya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ragbatan wa rahbatan mink, sebagai harapan dan takut kepadamu. Sebab seorang hamba itu dia dalam hidupnya harus menggabungkan dua hal, ada rasa harapannya, ada rasa takutnya. Dia berharap apa yang berada di sisi Allah, dan dia juga takut terhadap dosa-dosa dan kesalahannya. Iya, takut terhadap dosa-dosa dan kesalahannya. Dan ini dua hal harus seimbang pada diri seorang hamba. Ibarat dua sayap burung, kanan dan kiri, harus seimbang, harus ada. Kalau salah satu dari keduanya hilang atau salah satunya bermasalah, itu pasti burungnya tidak bisa terbang, atau kalaupun bisa terbang, ada ketimpangan di dalam terbangnya. Maka demikian pula dalam hidup itu, rasa harapan dan rasa takut harus seimbang. Iya, dimiliki dua-duanya. Nah, itu ibadahnya para nabi dan para rasul. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu adalah orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut, dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk dalam beribadah kepada kami. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan di dalam kelanjutan doa, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat untuk selamat dari Engkau ya Allah. Ya, jadi subhanallah. Ya, ini langit dan bumi milik Allah. Segala sesuatu adalah kekuasaan Allah. Mau kemana kita? Ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyiksa, menurunkan musibah, malapetaka, siapa yang bisa melindungi? Siapa yang bisa menyelamatkan? Maka kita tidak bisa selamat dari Allah kecuali hanya kepada Allah saja. Dan ini kalimat harusnya banyak kita renungi, kita baca dengan baik dan seksama, khususnya di hari-hari ini. Kondisi yang menimpa kita ini, itu perlu ketulusan di dalam doa, kefakiran kepada Allah, memohon dengan sebenar-benarnya kepada Allah agar mengangkat wabah musibah yang menimpa, memperbaiki keadaan, iya, memperbaiki keadaan kita semua. Jadi tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat menyelamatkan diri dari Allah kecuali hanya kepada Allah juga, hanya kepada Allah semata. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, saya beriman kepada Al-Quran, kitab yang kau turunkan. Ini dari tauhid, penjagaan terhadap keimanan. Iya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dan saya juga beriman kepada nabimu yang engkau utus. Seakan-akan dia bersyahadat. Ya, cuma ini konteksnya doa mengandung dua kalimat syahadat, mengandung pemurnian ibadah kepada Allah, mengandung dia berlepas diri dari segala daya dan upaya selain daripada Allah, dia berlepas diri dari segala yang ibadahi selain daripada Allah. Ini kandungan dari doa yang agung ini. Makanya kalau seorang meninggal dia di atas doa ini, dia yakin doa yang dia baca, maka dia meninggal di atas fitrah. Dan kalau dia meninggal di atas fitrah, dia pasti masuk surga. Iya. Dan ini
doa yang agung hendaknya kita perhatikan, dan di dalamnya, di dalam doa ini terdapat pembahasan-pembahasan yang beraneka ragam. Ya, hanya saja kita tidak bisa terlalu meluas di dalam menjelaskannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kebaikan untuk kita semua, melindungi kita semua dari segala musibah dan petaka, mengangkat segala wabah, penyakit dan musibah yang menimpa umat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita di atas Islam dan sunnah, dan menjadikan kita semua istiqamah di atasnya, meraih dari husnul khatimah dan meraih dari kebaikan ketika berada di sakaratul maut di alam kubur dan tatkala kita menghadap kepada Allah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.